Tugas 1.2.A.8 Koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Saya, Sri Wahyuni, calon guru penggerak Angkatan 10 SMA Negeri 2 Cilacap. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2, akan saya sampaikan hal-hal yang menjadi pembelajaran bagi saya menggunakan model refleksi 4P. Yang pertama adalah peristiwa. Berikut adalah momen yang mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 dan keterkaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami. Modul 1.1, saya mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro bahwa guru berperan sebagai among yang menuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Murid itu bukan kertas kosong yang bebas kita bentuk sesuai dengan kehendak hati kita. Mereka sesungguhnya telah mempunyai nilai, sedangkan peran guru adalah menebalkan nilai-nilai yang ada pada anak tersebut. Proses pembelajaran itu tidak hanya terbatas pada pencapaian KKM dan target materi saja, tetapi juga memperhatikan budi pekerti murid. Guru itu berpihak pada murid. Proses pembelajaran yang dilakukan harus berpusat pada murid. Jadi, tidak memandang murid hanya sebagai objek pendidikan. Pada modul 1.2, saya mempelajari tentang cara kerja otak, yaitu sistem berpikir cepat dan sistem berpikir lambat akan mempengaruhi bagaimana seseorang bersikap dan mengambil keputusan. 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kebutuhan untuk diterima, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Tahap tumbuh kembang anak, wiraga, wirama, bahwa proses belajar harus selaras dengan kodrat anak. Tahap perkembangan psikososial, Erik Erikson, bahwa setiap tahap menggambarkan dampak dari pengalaman sosial seseorang. Nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Terakhir, peran seorang guru penggerak yaitu memimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mewujudkan kepemimpinan murid, kolaborasi, dan menggerakkan komunitas praktisi. Keterkaitan modul 1.1 dan 1.2. Pada modul 1.1 dijelaskan bahwa guru itu menuntun murid sesuai kodratnya untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Artinya, guru melaksanakan proses pembelajaran yang berpusat pada murid, berpihak pada murid, dengan memperhatikan karakteristik murid. Hal ini sejalan dengan isi materi modul 1.2, yaitu nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak adalah berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sehingga, untuk mencapai tujuan pendidikan dan mewujudkan profil pelajar Pancasila, guru memainkan peran yang bernafas pada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Baik saat berperan sebagai pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, menjadi coach bagi guru lain, kolaboratif, maupun menggerakkan komunitas praktisi. Semua hal tersebut dicukupkan dengan keteladanan seseorang guru yang akan dilihat dan ditiru oleh muridnya. Oleh karenanya, seorang guru penggerak harus memiliki motivasi yang muncul dalam dirinya sehingga ia mampu tergerak dan mengambil langkah dengan bergerak melakukan perubahan, sekaligus mampu menggerakkan ekosistem lingkungannya. Perasaan. Saya merasa mendapat pencerahan
kebahagiaan mendapat ilmu pengetahuan, mengetahui bahwa seorang guru memiliki nilai dan memainkan peran. Bagaimana cara menjadi guru yang dapat memberikan energi positif bagi murid, dapat menginspirasi rekan sejawat dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan bermakna sehingga membawa perubahan yang lebih baik untuk pribadi dan lingkungan sekitar. Pembelajaran. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa peran guru itu mengajar murid di dalam kelas hanya untuk mendapatkan capaian materi dan ketuntasan KKM menjadi tolak ukur keberhasilan dalam proses pembelajaran. Saat ini, saya berpikir bahwa peran guru adalah menuntun, memahami perkembangan anak sesuai kodratnya, dan memahami bahwa mengembangkan budi pekerti murid harus menjadi perhatian dalam proses pembelajaran. Penerapan ke depan atau rencana. Mulai sekarang akan lebih melakukan pengembangan diri dari yang sederhana, konkret, dan rutin untuk membantu menguatkan nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Di antaranya, melaksanakan pembelajaran menggunakan model pembelajaran yang berpusat pada murid, seperti model pembelajaran kooperatif Jigsaw dan lain-lain. Menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi murid. Mengikuti diklat, seminar, atau workshop yang menunjang proses pembelajaran dan pengembangan murid. Mengintegrasikan IT dalam proses pembelajaran, misal dengan membuat video pembelajaran dan evaluasi pembelajaran menggunakan G-Form, Quizzes, dan lain-lain. Terakhir, kolaboratif dengan rekan sejawat, misal saat supervisi atau observasi kelas. Demikian dari saya, salam guru penggerak. Saya Sri Wahyuni, calon guru penggerak Angkatan 10 SMA Negeri 2 Cilacap. Terima kasih.